Minta sifat empati yang dimiliki oleh bapak-bapak yang terhormat untuk menstabilkan harga tembakau yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat ini, menyuarakan aspirasi sekaligus terhindar tembakau. Apa desakan teman-teman kastanya terkait dengan harga pembelian tembakau? Nah, jadi desakan kita ke Pemprov NTB ini adalah supaya ada intervensi kebijakan untuk bagaimana kemudian para perusahaan-perusahaan ini diatur oleh pemerintah provinsi, tidak hanya diberikan keleluasaan untuk menentukan harga seenak perut mereka sendiri. Sehingga apa yang dialami petani hari ini adalah potensi kerugian yang sangat besar akibat ketidakseimbangan antara biaya produksi dan biaya penjualan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Nah, saya kira ini tentu solusinya adalah bagaimana pemerintah provinsi melakukan intervensi. Dan alhamdulillah tadi sudah direspon baik sama Pak Sekda beserta jajaran untuk besok dijanjikan akan memanggil seluruh perusahaan-perusahaan yang ada di Nusa Tenggara Barat ini untuk kita sama-sama sepakati harga, ketentuan harga yang manusiawi, yang ideal sehingga petani kita tidak mengalami kerugian. Soal ini kan hampir terjadi hampir setiap tahun, Pak. Artinya kasta melihat keseriusan pemerintah seperti apa? Kalau bicara soal keseriusan pemerintah terkait dengan tata kelola tembakau di Nusa Tenggara Barat ini sangat minim, sangat minim. Pertama, kalau kita bicara soal bantuan-bantuan yang diterima oleh petani kita hari ini itu sangat minim. Kalau kita bicara soal padahal itu PMK 72 itu sudah mengatur bahwa ada ketentuan 50% untuk kesejahteraan rakyat, dan itu harusnya teralokasi dengan baik untuk kepentingan para petani kita, termasuk di dalamnya adalah termasuk bantuan alat alsintan, bantuan pupuk subsidi, obat-obatan dan sebagainya. Tetapi itu sayangnya tidak dimaksimalkan untuk itu. Justru temuan kita kan faktanya hari ini malah DBHCHT itu dibancaki untuk program-program yang tidak relevan dengan kepentingan para petani tembakau kita. Artinya tidak sebanding dengan perhatian pemerintah. Sangat tidak sebanding dengan perhatian pemerintah terhadap petani tembakau kita. Nah, inilah yang kita desak supaya seharusnya ada regulasi yang jelas terkait dengan tembakau ini sehingga tidak setiap tahun terjadi seperti ini. Kita menyerahkan semua kepada hukum pasar. Kalau ini yang terjadi, maka yang mati itu petani. Maka disinilah peran pemerintah jangan hanya menjadi penikmat keringat petani melalui DBHCHT, tetapi juga harus dia imbangi dengan kebijakan-kebijakan protektif terhadap kepentingan para petani kita. Soal keberadaan perusahaan ilegal, ini juga memang kerap dikeluhkan, itu seperti apa? Nah, inilah makanya yang harus ditegaskan oleh pemerintah daerah, karena jelas pemerintah kita rugi terkait dengan retribusi. Keberadaan perusahaan-perusahaan ilegal yang tidak berizin dan jelas statusnya ini kan tentu merugikan daerah, karena tidak ada retribusi yang akan masuk dari berapa nilai pembelian mereka terhadap tembakau. Kan itu tidak termonitor dengan baik sehingga kemudian itu lolos dari kewajiban retribusi kepada daerah kita dan tidak ada pertanggungjawaban. Seperti tadi disampaikan, kalau perusahaan ilegal itu tidak ada kewajiban mereka untuk bermitra, tidak ada dengan para petani kita. Nah, inilah yang harus ditegaskan oleh pemerintah supaya tidak hanya jor-joran memberantas rokok ilegal saja, tetapi bagaimana upaya-upaya untuk menertibkan perusahaan-perusahaan ilegal tersebut.